Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Amelia Selvila dengan NIM 2405076008 dari kelas A. Ini adalah video pertama saya untuk memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Sastra. Di video ini, saya akan menyampaikan rangkuman materi kelompok 1 dengan materi pengantar sejarah sastra Indonesia dan sastra masa klasik Hindu-Buddha. Langsung saja ke inti pembahasan. Materi pertama tentang pengertian sejarah sastra. Apa sih sejarah sastra itu? Berikut ini adalah penjelasannya. Sejarah sastra adalah cabang ilmu sastra yang mengkaji perkembangan sastra dari waktu ke waktu, mencakup periode sastra, aliran, jenis karya, serta respons pembaca. Kata sejarah berasal dari bahasa Arab yaitu sajarun, artinya pohon, yang melambangkan kesinambungan peristiwa. Dalam bahasa Yunani, historia berarti ilmu, sementara dalam bahasa Inggris, history merujuk pada catatan masa lalu. Sejarah sastra mencerminkan realitas yang dapat memiliki berbagai perspektif. Menurut Luxemburg, sejarah sastra meneliti perkembangan karya sastra, tokoh, serta penerimaan masyarakat terhadap sastra. Zulfanur, V, dan Sayuti Kurnia menambahkan bahwa kajian ini juga mencakup sejarah suatu bangsa, budaya, dan aspek sastra lainnya. Dalam dunia pendidikan, sejarah sastra menelusuri pengajaran sastra di sekolah, perubahan kurikulum, metode pembelajaran, serta kompetensi guru. Sejarah sastra membantu memahami perubahan karya sastra seiring perkembangan masyarakat dan zaman. Materi selanjutnya adalah ruang lingkup pengkajian sastra mencakup beberapa aspek utama. Yang pertama adalah pengkajian genetik, mengkaji pengaruh timbal balik antar jenis karya sastra seperti hubungan antara syair dan hikayat dalam sastra klasik atau adaptasi novel ke film dari sastra modern. Yang kedua adalah pengkajian intertekstual, meneliti bagaimana karya sastra saling berhubungan dan terinspirasi dari karya sastra sebelumnya, seperti belenggu yang berkaitan dengan latar terkembang. Yang ketiga adalah pengkajian resepsi sastra, menganalisis bagaimana pembaca menafsirkan karya sastra secara berbeda dari waktu ke waktu. Nah, yang keempat adalah penelitian sastra lisan, mempelajari sastra lisan Nusantara yang berkembang sebelum adanya sastra tulisan, termasuk upaya pelestariannya. Yang kelima adalah pengkajian sastra Indonesia dan Nusantara, mengkaji hubungan antara sastra berbahasa Indonesia dengan sastra daerah sebagai bagian dari warisan budaya. Nah, perbedaannya terletak di kalau sastra Indonesia adalah sastra yang berasal dari Indonesia, diciptakan oleh penulis Indonesia dan menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Sedangkan sastra daerah adalah sastra yang ada di berbagai wilayah Nusantara menggunakan bahasa daerah dan merupakan bagian dari warisan budaya lokal. Kajian ini membantu memahami perkembangan, pengaruh, dan interpretasi karya sastra dari berbagai aspek. Nah, materi selanjutnya adalah perkembangan sastra masa klasik Hindu-Buddha di Indonesia. Kebudayaan Melayu mulai berkembang sejak abad ke-5 hingga ke-14 Masehi dengan pengaruh kuat dari India, terutama dalam bidang sastra. Saat mengenal Hindu dan Buddha, orang Melayu mengadopsi bahasa serta aksara India lalu mengintegrasikannya dengan bahasa asli untuk menciptakan tulisan. Pengaruh Hindu di Melayu di bawah oleh kaum Brahmana yang diundang oleh para raja.
Munculnya agama Buddha semakin memperkuat pengaruh India karena Buddha tidak mengenal kasta, lebih mudah diterima oleh masyarakat Melayu. Dalam bidang sastra, masyarakat Indonesia mengenal sistem tulisan dari India, awalnya menggunakan prasasti batu lalu beralih ke daun lontar, bambu, logam, dan kain. Karya sastra awalnya merupakan salinan serta terjemahan legenda India seperti Mahabharata dan Ramayana yang kemudian berkembang menjadi cerita asli Nusantara dengan nilai sastra yang tinggi. Materi berikutnya adalah peninggalan sastra pada masa klasik Hindu-Buddha di Indonesia pada era Hindu-Buddha. Sistem penulisan di Indonesia mulai berkembang dengan prasasti Yupa dari Kutai, Kalimantan Timur sebagai bukti tertua prasasti yang ada di Indonesia. Kitab-kitab pada masa ini ditulis di daun lontar dalam bentuk kakawin, kidung atau serat dan mencakup sejarah, mitologi, serta norma sosial. Berikut ini adalah beberapa kitab yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah kitab Sutasoma yang ditulis oleh Empu Tantular pada abad ke-14, mengisahkan kehidupan Majapahit dan mengandung semboyan boneka Tunggal Ika. Selanjutnya ada kitab Negara Kertagama yang ditulis oleh Empu Prapanca yang berisi tentang sumber sejarah Majapahit, mencakup politik, sosial, dan budaya di masa Hayam Wuruk. Selanjutnya ada kitab Pararaton tahun 1613 Masehi mengisahkan sejarah Singgasari dan Majapahit dengan fokus pada Ken Arok. Selanjutnya adalah kitab Bharatayuda yang ditulis oleh Empu Sedah dan Empu Panulu pada tahun 1157 Masehi yang berisi tentang mengadaptasi perang Pandawa dan Kurawa di Kurusetra. Selanjutnya ada kitab Arjuna Wiwaha yang ditulis oleh Empu Kanwa pada tahun 1030 Masehi, mengisahkan kisah Arjuna bertapa untuk memperoleh senjata sakti. Selanjutnya ada kitab Tantu Panggelaran pada tahun 1557 Masehi, menceritakan asal-usul manusia di Jawa dan legenda pemindahan Gunung Mahameru. Kitab-kitab ini menjadi warisan sastra dan sejarah yang memperkaya kebudayaan Nusantara. Selanjutnya adalah Ramayana. Ramayana adalah karya sastra India yang masuk ke Indonesia pada era Hindu-Buddha. Sebagai kafia atau puisi, kisah ini mengajarkan nilai moral, politik, dan cara hidup dengan Rama sebagai kesatria ideal dan Sita sebagai lambang kesetiaan. Selain versi Valmiki, terdapat 3 versi lain, yaitu Yoga Vasista Ramayana, Aditya Ramayana, dan Adbhuta Ramayana. Ramayana juga menginspirasi karya sastra lain seperti Raghuwansa dan Rawanavada yang menjadi dasar kakawin Ramayana di Indonesia. Itu Mahabharata adalah legenda besar tentang konflik antara Pandawa dan Kurawa dalam perebutan tahta Hastinapura. Kisah ini dianggap kitab suci Hindu dan disebut sebagai Rig Veda kelima karena bisa diakses oleh semua orang. Mahabharata menginspirasi banyak penyair seperti Bharavi dengan Kiratarjunia serta diadaptasi ke berbagai daerah di India sejak abad ke-10. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatan dan waktu yang telah diberikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dari saya yang kurang berkenan dan salah saya ucapkan. Sekiranya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.